warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقال الله جل وعلا:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jemaah kaum muslimin sidang salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia di mana hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan. Allah Subhanahu wa taala mencurahkan berbagai macam nikmat dalam kehidupan kita sehingga alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Alhamdulillah. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya perjalanan hidup kita di dunia ini bukanlah perjalanan yang abadi. Akan tetapi perjalanan yang kata ulama seperti Hasan Al-Basri, perjalanan kita di dunia ini hanya 3 hari. Yang pertama, hari kemarin itu sudah terlewatkan. Yang kedua, hari ini adalah kesempatan kita. Yang ketiga, hari esok yang tidak pasti. Hadirin jamaah kaum muslimin, oleh sebab kehidupan kita di dunia ini sementara, maka Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kita betapa pentingnya kita menjaga diri kita, betapa pentingnya kita memelihara keluarga kita dari kobaran api neraka. Sebab bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ini sebagai bukti cinta terhadap hambanya. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hadirin jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hampir setiap hari kita melihat bahwa ada undangan pernikahan. Membangun sebuah rumah tangga itu bukan hanya sekedar hubungan biologis, bukan hanya sekedar kehidupan dunia, bukan hanya sekedar bagaimana kita bisa membahagiakan kehidupan kita di dunia ini, keluarga kita di dunia ini, tetapi bagaimana kita bisa bahagia bukan hanya di dunia, akan tetapi bahagia juga di akhirat. Oleh sebab itu jemaah kaum muslimin, ini sangat penting sekali. Banyak saudara-saudara kita kaum muslimin yang pada hari ini ketika menikah punya generasi kita ketika mereka punya istri, lalu yang mereka pikirkan bagaimana mereka bisa bahagia hanya di kehidupan dunia, itu yang difikirkan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa betapa pentingnya menjaga diri kita dan keluarga kita, istri, anak kita dari kobaran api neraka. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum, peliharalah dirimu, wa ahlikum nara, dan keluargamu dari kobaran api neraka. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ayat ini turun, maka salah satu sahabat Ali radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, adibuhum wa allimuhum, didiklah dan ajarilah. Siapa? Yang pertama adalah diri kita. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang punya pemahaman agama yang bagus itu sudah pasti mereka akan berhati-hati dalam menjalankan kehidupannya. Mereka akan berhati-hati ketika mereka bertindak. Dibandingkan orang yang tidak punya pengetahuan tentang agama, ketika mereka bertindak karena mereka tidak punya pengetahuan agama, otomatis pasti banyak salahnya. Itu dalam kaidah.
Maka hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa penting kita menjaga diri kita, khususnya diri kita dan keluarga kita dari kobaran api neraka. Kata Ali radhiyallahu anhu, yang dimaksud adalah keluarga kita. Yang pertama istri kita. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini anak kita belum beribadah, tapi orang tuanya sibuk dirinya sendiri untuk beribadah dan tidak mengingatkan anaknya, maka ini akan menjadi musibah bagi dirinya di kehidupan akhirat. Artinya dia mau masuk surga sendiri, tetapi dia tidak mau ajak keluarganya, anaknya untuk masuk surga. Padahal kewajibannya adalah memelihara diri dan keluarga dari kobaran api neraka. Banyak seperti itu jemaah kaum muslimin. Coba kita lihat. Banyak saudara-saudara kita yang ketika mereka menikah, kadang mereka tidak memperhatikan pendidikan anaknya. Akhirnya jemaah kaum muslimin, pergaulan bebas mengakibatkan anaknya tidak punya moral yang baik. Akhlaknya kurang bagus. Akhirnya kalau misalkan anaknya ini ditakdirkan suatu saat jadi pejabat yang korupsi. Suatu saat kalau ditakdirkan anaknya karena dia tidak diperhatikan, tidak dididik akidahnya yang benar, sehingga anaknya nanti akan menjadi pejabat yang boleh jadi akan menjual negaranya. Maka hadirin kaum muslimin, betapa pentingnya Allah mengingatkan kita ini supaya mendidik keluarga kita. Jadi pembangunan dalam sebuah negara itu supaya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara itu akan baik, maka kita akan mulai membangun keluarga yang sakinah, keluarga yang dicintai oleh Allah, keluarga yang didambakan oleh Rasulullah SAW. Inilah keluarga yang dimaksud Nabi SAW, keluarga yang sakinah, yang seperti di masa Nabi SAW. Hadirin jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ibnu Abbas juga menafsirkan hadis ini dengan mengatakan ittaqullaha wa'mur ahlakum bidzikri tunjikum min adzabin alim. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, didiklah, perintahkanlah keluargamu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kalian jauh daripada kobaran api neraka. Hadirin jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang sibuk untuk menikah tapi lupa kalau ternyata membangun rumah tangga itu bukan hanya sekedar hubungan biologis. Tidak, tetapi bagaimana fisik kita, bagaimana kita menikah lalu kemudian kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang cita-cita kita. Yang sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga memelihara diri kita dari kobaran api neraka. Karena jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahan bakar api neraka adalah batu dan manusia. Hadirin jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang terjadi ini generasi kenakalan remaja, akhirnya terjadinya generasi kita ini pergaulan bebas, mengakibatkan apa yang terjadi jemaah kaum muslimin, pelecehan seksual, lalu kemudian apa lagi, gay, bahkan Makassar ini banyak ya LGBT jemaah kaum muslimin yang suka sama-sama jenis. Kalau misalkan ada perempuan lalu kemudian dia gayanya seperti laki-laki, rambutnya pendek, lalu kemudian bergandengan dengan perempuan juga, dipastikan itu LGBT jemaah kaum muslimin, suka sama-sama jenis. Ini kenapa bisa terjadi tumbuh? Karena pendidikan kurang baik terhadap dalam lingkungan keluarga kita. Jadi jangan main-main ini terhadap lingkungan keluarga kita ini. Kapan kalau kita tidak didik anak kita dengan baik, moralnya, agamanya kita tidak didik baik-baik, maka orang tuanya yang nanti akan menjadi ya ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin. Kepala rumah tangga itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kepala rumah tangga, tetapi mulai dari presiden jemaah kaum muslimin. Pertama kali dia menjabat, itu malaikat akan catat setiap tindak tanduknya, perbuatannya. Kapan salah, maka malaikat akan catat salah. Kapan dia zalim terhadap rakyatnya, malaikat akan catat jemaah kaum muslimin. Jadi Allah tidak akan sia-siakan itu setiap perbuatan, amal yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan itu Allah tidak sia-siakan itu. Allah akan catat jemaah kaum muslimin. Dan nanti di kehidupan akhirat kita akan dibuka catatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mencontohkan dalam Al-Qur'an, Allah sebutkan wa wudi'al kitab
fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di kehidupan akhirat kita akan semua berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita wa wudi'al kitab. Catatan amal perbuatan kita akan dibuka, lalu kemudian orang-orang yang berdosa ya, mereka mengatakan ya wailatana, apa ini celaka kami. Ma li hadzal kitab. Kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabira. Tidak ada yang tersisa. Oh, ternyata jejak digitalku dicatat sama Allah. Nah, coba bayangkan. Jadi kalau misalkan kita punya ada CCTV, itu gampang dirusaki, ya, gampang dimanipulasi. Tapi CCTV Allah itu tidak ada yang tidak mungkin. Allah akan catat semua itu. Allah akan membuat kita ingat terhadap perbuatan kita, dan di kehidupan akhirat Allah tidak akan merugikan kita, termasuk kebaikan kita. Maka jemaah kaum muslimin, sangat penting sekali kita menjaga diri kita dan keluarga kita, karena kita pasti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah, mulai dari presiden, wakil presiden, menteri, apalagi gubernur, apalagi wali kota, apalagi bupati, apalagi anggota DPRD, daerah, kota, dan seterusnya, sampai tingkat RT dan kepala rumah tangga. Kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Makanya jemaah kaum muslimin, kita bersyukur kalau misalkan kita punya banyak kejahatan, kita punya banyak dosa, maka kita coba-coba introspeksi diri kita. Mumpung kita masih hidup. Makanya kalau misalkan Allah tegur kita dalam kehidupan kita, kita sudah salah, ya mengaku salah saja. Kalau salah, kenapa? Apa susahnya? Kalau kita mengaku salah di dunia ini, lalu ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni dosa kita. Tapi kalau misalkan kita sembunyi-sembunyi dosa kita, kita buat lagi kejahatan baru, manipulasi ke sana kemari, ya, menutup dirinya. Kalau di dunia ini kita bertobat, selesai, Allah ampuni kita. Tapi kalau di akhirat mau bertobat tidak ada lagi. Makanya Allah sebutkan, wahai orang-orang yang telah melampaui batas. Atau ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, illa man taba wa amana wa amina amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Ya, Allah sebutkan kecuali orang yang bertaubat. Mau tidak bertaubat, selama napas kita masih bisa ini, Allah berikan kita kesempatan ini, kita bertaubat. Jangan kita tunda nanti ruh kita keluar dari jasad baru mau bertaubat. Tidak ada lagi jemaah kaum muslimin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Coba jemaah kaum muslimin, Allah panggil kita. Allah sebenarnya itu jaga perasaan kita. Saking jaganya Allah perasaan kita, bahkan Allah tahu kejahatan yang ini kita lakukan, tapi Allah masih panggil kita dengan kalimat, Qul ya ibadi, wahai hambaku yang sudah melampaui batas, taubat. Kalau Allah, jangankan itu jemaah kaum muslimin, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berikan satu penyakit dalam diri kita, maka coba introspeksi diri kita. Boleh jadi ya, penyakit yang menimpa kita itu karena perbuatan kita. Coba kita lihat, ketika salah satu presiden di Turki, Kemal Atatürk, apakah namanya itu, pertama dia mengidap penyakit itu, penyakit gatal-gatal di badannya, tapi tidak mau bertaubat. Ya mungkin karena dasarnya orang salah, akhirnya Allah tidak mau menerima taubatnya juga karena terlalu banyak kejahatannya. Mumpung sekarang ini kita mungkin kejahatan kita masih sedikit, tapi kalau kejahatan kita sudah banyak, cobalah bertobat dengan sesungguhnya. Jangan lagi manipulasi. Jangan lagi suka bohong lagi. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Allah perintahkan kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari kobaran api neraka. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijar. Bahan bakarnya yang kedua adalah batu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan batu sebagai bahan bakar api neraka? Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwasanya batu ini Allah jadikan bahan bakar
karena memang sebahagian ini untuk melecehkan atau apalagi namanya menghancurkan orang yang menghinakan orang yang berhala, menyembah berhala yang terbuat dari batu, jemaah kaum muslimin, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan batu itu sebagian bahan bakar. Jadi kita tidak boleh, termasuk juga mungkin ada orang yang menganggap bahwasannya ini batu ini bisa mendatangkan manfaat. Ini dalam tanda kutip itu yang tidak nampak. Artinya misalkan datang musibah, ini batu ini yang menangkal, tidak. Ini dari segi apalagi namanya, dari segi agama ya, bukan dari segi apalagi namanya, dari segi kehidupan dunia kita. Karena memang ada batu yang nilai ekonomis, tetapi ini yang dimaksud para ulama adalah batu yang dianggap bisa menolak mudarat. Misalkan datang musibah, lalu tiba-tiba batu tersebut ya menangkal musibah tersebut. Nah, ini Allah jadikan batu sebagai bahan bakar api neraka untuk menghinakan orang yang menyembah berhala yang terbuat dari batu. Nah, jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa penjaga yang ada di api neraka itu adalah para malaikat giladun syidad, keras lagi kasar. Di dunia ini jemaah kaum muslimin, ya, boleh mungkin orang bisa membayar hakim untuk bisa manipulasi, boleh kita sogok menyogok di dunia, tetapi di akhirat itu tidak ada lagi. Karena sifatnya para malaikat itu giladun syidad, la ya'sun Allah, mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka akan tunduk dan taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jemaah kaum muslimin, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kita kesempatan hidup di dunia ini, kita boleh memperbaiki diri kita, kita memperbaiki ibadah kita, memperbaiki keluarga kita, sehingga jemaah kaum muslimin di kehidupan akhirat kita bisa berkumpul sama keluarga kita di kehidupan akhirat. Banyak orang yang terpisah dari keluarganya, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang keluarga Abu Lahab yang semuanya suami istri masuk ke dalam neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita terhindar dari perbuatan tersebut. Aqulu qouli hadza wa astaghfirli wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan di khutbah yang singkat ini, pertama-tama jemaah kaum muslimin, marilah kita senantiasa mendidik generasi kita, mendidik diri kita lebih banyak belajar tentang agama untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena perjalanan hidup kita di dunia ini adalah perjalanan yang singkat dan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abadi. Hanya dua tempat, ya, hanya dua tempat antara surga dan neraka. Yang di sana surga diberikan kepada orang yang melakukan ketaatan kepada Allah dan memperbaiki dirinya, sementara neraka adalah tempat orang yang memang menyimpang di dunia ini. Sehingga jemaah kaum muslimin kita berdoa kepada Allah, ya, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita dan keluarga kita dari kobaran api neraka. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wati aqdil hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat. Allahumma rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la waladan illa aslahtah wa la hajatan min hawajid dunya wal akhirati illa qadaitah ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil asyirk wal musyrikin. Allahumma dammir a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin al mustad'afin في غزة وفي فلسطين وفي كل بلدان المسلمين يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istaqimu i'tadilu, shafnya diluruskan, rapat. Allahu akbar. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم أنت السلام وادخلنا الجنة تبارك ربنا. اللهم لا من إليك ربنا.